makanan, tempat tinggal, pendidikan. Kita sudah terbiasa menilai barang dan jasa dengan uang. Kita bahkan menilai uang dengan uang. Kita lupa bahwa uang yang berada di bank hanyalah sejumlah angka di komputer, dan uang yang ada di dompet kita hanyalah kertas yang berkilat. Seperti yang kita pelajari di sekolah, sejarah terbentuknya uang yaitu dimulai dari sistem barter. Barter adalah sistem pembayaran berupa pertukaran antara barang dengan barang, jasa dengan jasa, atau barang dengan jasa. Akan tetapi, sistem barter memiliki kelemahan, di antaranya sulit untuk menentukan satuan nilai tukarnya, dan sulit untuk dibawa kemana-mana jika barang tersebut berukuran cukup besar. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka muncullah beberapa pemikiran yang menjadikan barang sebagai alat transaksi. Fase ini disebut dengan commodity money. Emas dan perak dipilih karena memiliki nilai yang tinggi, tahan lama, tidak mudah rusak, dan stoknya terbatas. Maka dari itu, emas dan perak dijadikan sebagai uang karena memiliki fungsi seperti sebagai medium of exchange atau alat tukar, standard of value atau alat pengukur nilai, dan sebagai alat penyimpan kekayaan atau storage of value. Setelah bertahan cukup lama, emas dan perak dianggap kurang lagi efektif dikarenakan sulit untuk dibawa kemana-mana dan rentan untuk dicuri. Bayangkan saja, jika kita ingin berdagang lintas negara atau lintas benua, maka kita akan kesulitan membawa emas-emas tersebut. Belum lagi ancaman perampokan saat perjalanan. Kemudian datanglah sebuah ide yang dimana emas-emas tersebut hanya disimpan di dalam bank dan transaksi akan dilakukan dengan kertas yang menyatakan kepemilikan emas tersebut. Oleh karena itu, kertas yang dibawa merupakan claim check. Di dalam sistem ini, emaslah yang merupakan nilai sesungguhnya, dan kertas-kertas yang dibawa merupakan hak klaim untuk menggantikannya menjadi emas yang disimpan di dalam bank. Sistem ini berkembang dan digunakan hampir di seluruh dunia. At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. Pada tahun 1944, Perang Dunia Kedua akan segera berakhir. Negara-negara sekutu pun mengadakan suatu pertemuan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas dan berdiskusi mengenai sistem keuangan global yang akan digunakan setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Pada saat itu, dolar Amerika Serikat terpilih menjadi mata uang global. Hal ini dikarenakan hampir 70% jumlah seluruh emas yang ada di dunia berada di tangan Amerika Serikat. Sehingga hasil dari Bretton Woods Agreement ini menyatakan bahwa dolar Amerika Serikat akan dijadikan sebagai patokan untuk perdagangan internasional antar negara. Perdagangan internasional manapun akan kebanyakan menggunakan dolar Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat pada saat itu bisa dikonversikan menjadi emas harga $35 per ons. Sehingga mata uang dolar ini akan dijaga atau terikat dengan barang komoditas yaitu emas. Tapi perjanjian Bretton Woods ini hanya berlangsung selama kurang lebih 20 tahun saja. Karena pada tahun 1971, Presiden Amerika Serikat pada saat itu yaitu Richard Nixon melanggar perjanjian ini. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar
into gold or other reserve assets. Dan sejak saat itulah kita beralih dari commodity money berstandar emas menjadi fiat currency berstandar kertas. Menurut hukum ekonomi, semakin banyak suplai suatu barang, maka semakin rendah nilainya. Berbeda dengan emas yang sifatnya terbatas. Emas tidak dapat dicetak, sedangkan fiat dapat dicetak. Karena suplai fiat yang dapat ditambah, dan memang ditambah, maka terjadilah inflasi. Kita tidak bisa menghindari inflasi, tetapi kita bisa mengendalikan inflasi dengan cara memperhitungkan dengan matang jumlah uang yang beredar. Untuk itulah kita belajar ekonomi moneter. Mungkin nanti di antara kita akan ada yang bekerja di instansi otoritas peredaran uang atau Bank Indonesia. Dan disitulah ilmu yang kita pelajari di mata kuliah ini akan berguna. Oke, sekarang kita tahu bahwa sepanjang sejarah, sistem keuangan itu akan mengalami sebuah perubahan dengan menyesuaikan kebutuhan manusia yang ada pada zaman tersebut. Jadi, jika di masa depan nanti, jika terjadi sebuah perubahan sistem pada keuangan kita, itu adalah hal yang sangat wajar. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang saat ini, di mana membuat kita bisa belanja sebanyak apapun dengan menggunakan card dan smartphone.